Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Wulandari, NIM 2007110729. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang otonomi daerah yang ditugaskan oleh Bapak Nurdiansyah. Saya di sini akan membahas tentang apa sih otonomi daerah itu. Terus saya juga salah satu mahasiswa di Universitas Riau, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Lingkungan 2020. Nah, di sini saya akan membagi beberapa subtema pembahasan agar kita tidak melenceng dari apa yang kita bahas. Di sini saya membagi menjadi 4 subtema. Yang pertama yaitu pengertian otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5. Lalu ada sejarah otonomi daerah yang dimulai daripada zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Lalu ada tujuan dari otonomi daerah ini. Lalu yang terakhir yaitu hak dan kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Nah, di sini pasti kita semua udah nggak asing dengan kata-kata otonomi daerah. Otonomi daerah. Di setiap daerah memiliki wewenang hak untuk mengatur daerahnya sendiri. Hal itu yang selalu kita dengar, baik itu dari berita, dari SMP kita juga sudah belajar apa itu otonomi daerah, bagaimana sistemnya. Nah, di sini kita akan membahas lagi apa sih otonomi daerah itu. Nah, jadi pengertian dari otonomi daerah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama menurut undang-undang, lalu ada secara etimologi. Secara etimologi, otonomi daerah berasal dari bahasa Latin yaitu autos dan nomos. Autos sendiri berarti artinya sendiri dan nomos yaitu artinya aturan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah secara etimologis adalah pengaturan sendiri, mengatur, atau memerintah sendiri. Sedangkan menurut undang-undang diatur pada pasal 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 yang berbunyi tentang otonomi daerah adalah hak, kewajiban, wewenang daerah untuk mengatur, mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan daerah otonom? Sementara kita tahu tiap daerah itu ada haknya masing-masing. Jadi daerah otonom ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu aspek penting dalam menjalankan otonomi daerah ini yaitu adalah sumber daya masyarakat atau sumber daya manusia, di mana kita sebagai masyarakat Republik Indonesia ikut dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya pengelolaan dan memberikan pelayanan prima kepada publik. Di sini kita akan menilai benar nggak pemerintah kita menjalankannya atau ada yang keliru. Di saat pemerintah kita keliru, kita boleh memberi aspirasi kita. Agar tidak terjadi kekeliruan saat menjalankan otonomi daerah ini, Indonesia sudah mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dan hal ini sudah disepakati dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Salah satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Lalu ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu yaitu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, di mana undang-undang ini telah dijelaskan pada pengertian di awal tadi. Lalu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18 ayat 18A ayat 1 sampai 2, lalu ada pasal 18B ayat 1 sampai.
Lalu yang terakhir ada ketetapan MPR RI nomor XV-MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pembagian, pengaturan, dan pemanfaatan sumber daya alam nasional yang adil dan keseimbangan keuangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam rangka penerapan prinsip dari otonomi daerah secara formal sudah berlangsung sejak 18 Agustus 1945. Namun sebelum itu pun Indonesia sebenarnya sudah mengalami yang namanya otonomi daerah ini. Mulai dari zaman Belanda hingga saat ini selalu mengalami perubahan-perubahan guna untuk memperbaiki kinerja yang kita harapkan. Perjalanan otonomi daerah di Indonesia bukanlah suatu hal yang singkat, melainkan suatu hal yang amat sangat panjang yang memiliki sejarahnya tersendiri. Bahkan pada saat masa kerajaan, otonomi daerah ini telah ada. Namun pelaksanaannya sangat berbeda dibandingkan pada saat ini. Pada era kolonial pun, otonomi daerah sudah ada. Nah, pada tahun 1903, pemerintah Hindia Belanda ini mengeluarkan suatu peraturan yang disebut desentralisasi, di mana peraturan ini memberi peluang pada pemerintah daerah untuk mengatur keuangannya sendiri. Nah, sebelumnya pemerintah Belanda ini juga membentuk kabupaten, kota, dan provinsi, di mana seperti Madura Jawa. Nah, di situ dibagi lagi menjadi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Borneo, dan lain halnya. Dari daerah-daerah tersebut diambillah namanya Dewan Lokal. Dewan Lokal ini yang akan nanti menentukan suara dari daerahnya. Penyelenggaraan pemerintah diserahkan pada dewan-dewan di masing-masing daerah. Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah hampir tidak memiliki wewenang. Bahkan hanya setengah anggota dewan daerah yang diangkat dari daerah dan sebagian lainnya pejabat pemerintah. Dewan daerah hanya berhak membentuk peraturan setempat yang menyangkut hal-hal yang belum diatur oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dewan daerah mendapatkan pengawasan sepenuhnya dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang kedudukannya di Batavia atau yang kita kenal pada saat ini yaitu Jakarta. Namun, ada beberapa hal yang bisa kita ambil atau kita pelajari dari masa penjajahan kolonial Hindia Belanda ini, yaitu kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan pola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertingkat. Hal inilah yang masih kita praktekkan dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia dari masa ke masa hingga saat ini. Yang Jepang kenal pada saat itu Jepang hanyalah ingin mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem militer yang berguna untuk membantu Jepang melawan sekutu. Hal inilah yang mengubah Indonesia. Namun pada kenyataannya sistem pemerintahan di masa penjajahan Jepang ini lebih lengkap, yaitu seperti sistem atau struktur administrasi di Jepang itu yang pertama ada namanya Panglima Balantara Jepang, lalu pejabat militer Jepang, residen, bupati, wedena, asisten wedena, lurah atau kepala desa, kepala dusun, RT atau RW, kepala rumah tangga. Nah, hal ini tuh masih kita terapkan pada saat ini. Sebelum Indonesia merdeka, awalnya Indonesia mendengar berita yaitu
daerah Hiroshima dan Nagasaki mengalami pemboman yang dilakukan oleh pihak sekutu ke pihak Jepang. Hal ini membuat Indonesia mempercepat kemerdekaannya yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Lalu Indonesia memasuki era Orde Lama. Pemerintah mengeluarkan penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 dan penetapan Presiden tahun 1960. Peraturan tersebut mengatur tentang pemerintahan daerah. Di era Orde Lama, Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi. Daerah otonomi tersebut dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama yaitu kota raya. Nah, kota raya ini sama seperti provinsi yang seperti kita kenal atau daerah tingkat 1. Lalu yang kedua yaitu ada kota madya. Nah, kota madya ini sama seperti kabupaten, kota kayak gitu. Lalu yang ketiga yaitu kota praja. Kota praja ini kita sebut seperti kecamatan. Lalu kita masuk ke era Orde Baru. Era Orde Baru, kita sudah mengenal 2 tingkat daerah otonomi, yaitu daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Lalu kita masuk ke era reformasi. Nah, di era reformasi ini, pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang tentang kebijakan otonomi daerah yang diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, lalu yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari pelaksanaan otonomi daerah ini, pasti pemerintah memiliki tujuan mengapa diadakannya otonomi daerah. Nah, tujuan dari otonomi daerah ini, yang pertama, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, pemerataan. Yang kelima, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah dalam rangka keutuhan negara Republik Indonesia. Yang keenam, mendorong untuk pemberdayaan masyarakat. Ketujuh, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Yang kedelapan, mengetahui masalah-masalah yang menjadi kewenangan atau acuan program suatu daerah dalam meningkatkan produktivitas dalam bidang tertentu. Yang kesembilan, mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian program atau bidang tertentu sehingga suatu daerah bisa menjadi daerah otonomi. Jadi sebenarnya dalam garis besar pemerintah pusat tuh ingin pemerintah daerah atau pemerintah kecil-kecil yang susah dijangkau itu pemerataan, baik itu dari ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, keadilan, itu tuh merata. Dengan itu Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju lagi. Setelah tujuan dari otonomi daerah ini, ternyata pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21, dalam penyelenggaraan otonomi daerah, daerah memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, memilih pemimpin daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah. Yang kelima, memungut pajak daerah dan distribusi daerah. Yang keenam, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, mendapatkan hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain daerah memiliki hak, daerah juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan otonomi daerah. Nah, kewajiban ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22 yang terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, yaitu yang pertama, melindungi masyarakat,
menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan negara Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang keempat, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Yang kedelapan, mengembangkan sistem jaminan sosial. Yang kesembilan, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. Yang kesepuluh, melestarikan lingkungan hidup. Yang kesebelas, mengelola administrasi kependudukan. Yang kedua belas, melestarikan nilai sosial budaya. Lalu yang terakhir, urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain adanya hak dan kewajiban, otonomi daerah juga memiliki asas. Nah, asas otonomi daerah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sentralisasi, yang kedua ada namanya desentralisasi, yang ketiga ada dekonsentrasi, yang terakhir yaitu tugas pembantuan. Nah, dari keempat yang tadi ya, yang seperti sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas membantu, apa bedanya dari asas-asas tersebut? Nah, kalau sentralisasi ini yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaannya itu dipusatkan ke pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri. Lalu kalau desentralisasi itu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. Lalu yang terakhir yaitu tugas pembantu, yaitu penugasan dari pemerintah kepada kepala daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota, kepada pemerintah desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Berarti bagaimana cara daerah mengatur tuh 2 Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perjalanan otonomi daerah di Indonesia ini bukanlah suatu hal yang singkat. Karena perjalanan otonomi daerah ini sebelum Indonesia merdeka pun sudah dilaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah ini adalah bagaimana cara daerah mengatur rumah tangga daerah sendiri, baik itu masalah pajak, masalah pendapatan. Lalu di otonomi daerah kita dapat mengenal namanya 4 daerah khusus yang akan menerima APBD khusus. Nah, di situ ada Jakarta, Aceh, lalu ada Jogja dan Papua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan penyampaian saya dapat menambah wawasan baru bagi kita dan dapat dimengerti. Apabila saya menyampaikan terdapat kesalahan, saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.